Oke, kita lanjutkan lagi belajar kita di Oracle Serial Database Programming. Kita masuk ke tema inner join versus outer join. Ya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita membahas tentang join, ya, menggunakan natural join, using, kemudian on. Nah, sekarang join yang berikutnya kita adalah tentang inner join versus outer join. Jadi antara dua tabel. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau inner, ya, ini saya langsung skip aja. Inner dan outer, kalau inner itu akan menghasilkan eh, baris yang dua, ya, kanan dan kirinya sama di di kolom kuncinya. Jadi kalau inner, perpotongan di antara dua tabel, ya. Itu kalau inner. Jadi kalau kita bisa gambarkan, sebenarnya ada gambarnya. Ada ya. Kalau kita bisa gambarkan misalnya inner, kita coba di sini kalau inner itu kita misalnya begini ya. Ini tabel A, tabel A gitu ya. Kemudian ini tabel B misalnya. Maka inner adalah potongan di keduanya, yaitu di sini. Nah, ini inner ya. Potongan di keduanya disebut dengan inner. Inner. Nah, di sini inner join. Nah, ini inner join ya. Di sini ini inner join. Jadi perpotongan di antara keduanya. Nah, kalau di sini yang lainnya ya, misalnya di sisi sebelah sini aja, ini left ya, left join. Artinya tabel yang sebelah kiri baik ada pasangannya maupun tidak ada pasangannya itu akan ditampilkan. Nah, itu disebut dengan left join. Left join. Nah, di left join itu tabel kiri baik ada pasangannya maupun nggak ada pasangannya tabel sebelah kanan itu akan ditampilkan. Kalau nggak ada pasangannya ditampilkan apa? Nol, kosong di kolom yang mau kita relasikan. Ya, itu left join. Nah, kalau right join, nah itu di sini. Right join itu berarti di sebelah sini kanan. Mana sih? Jadi right join itu yang ada potongannya maupun yang nggak ada potongannya dari tabel sebelah kanan ditampilkan. Jadi kalau tidak berelasi yang kiri kosong, nol. Nah, ini namanya right join. Atau kalau nanti dalam apa namanya Oracle biasa kita sebut dengan full right join. Jadi full left join dan full right join. Nah, yang ketiga adalah eh, atau biasa ya kalau kita di Oracle ini namanya outer join ya. Coba lihat kita. Oh, inner dan outer, sorry. Kalau di database yang lain kita left dan right. Tapi kalau di sini kita menggunakan inner dan outer. Jadi kalau inner ya itu yang di keduanya ada. Kalau yang outer itu seperti left join tadi ya. Seperti left join itu sama dengan left outer join. Kalau yang sebelah sini berarti right outer join. Ya, ini right outer dan ini left outer. Oke, kembali ke sini ya. Jadi left outer ya ini inner ada left, full dan right. Ya. Kalau inner join itu yang keduanya match gitu ya. Kalau left itu yang kiri dan yang match semuanya ditampilkan. Kalau yang right outer itu yang match dan yang sebelah kanan yang ditampilkan. Kemudian kalau full itu baik yang ada relasinya maupun yang nggak ada di kanan kiri semuanya ditampilkan.
Oke, nah sekarang kita coba ini kodenya. Oke, ini yang left outer join. Kalau yang inner tadi sudah ya, yang inner itu sebenarnya kayak on tadi itu inner, berarti kita tampilkan di antara keduanya, ya. Menggunakan using itu juga inner. Yang ditampilkan hanya perpotongan di antara dua tabel. Nah, kita sekarang bicara yang tidak ada di keduanya atau outer. Kita lihat tidak nyambung di keduanya. Ini kita menggunakan on ya. On aja berarti ini artinya inner. Oke, not properly ended. Kan sudah diblok. Mana sih? Oke, departemen on. Oke, from employee left outer join. Left outer join departemen D on. Nah, sini saya kasih huruf besar aja biar beda. Left outer join. Ya, berarti apa? Ini akan menampilkan, karena kita menggunakan left outer join, artinya tabel employee, ini berarti left ya. Employee ini left, sebelah kiri, departemen ini right, ya. Kalau kita menggunakan left outer join, artinya yang di tabel employee itu ada pasangannya di tabel departemen ditampilkan, yang tidak ada pasangannya juga ditampilkan. Kalau left outer join, ya. Oke, kita coba. Jadi baik yang ada maupun yang nggak ada ditampilkan. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada semua ya. Accounting ini ada semua, kecuali grant. Grant ini di tabel departemen dia nggak ada pasangannya, ya. Dia tidak menduduki departemen apapun. Coba kita lihat. Select last name department ID from employee. Nah, kita lihat grant. Nah, nih, grant dia departemen ID-nya kosong, ya, departemen ID-nya nggak ada isinya, ya. Grant departemen ID-nya nggak ada isinya. Maka hasilnya tadi, jadi grant tetap ditampilkan, hanya saja kolom departemen ID, departemen name-nya tidak terisi atau menghasilkan nilai 0, tapi tetap ditampilkan. Karena apa? Karena menggunakan left outer join. Nah, kalau kita menggunakan join saja, pasti tidak tampil itu si grant. Coba kita lihat, misalnya kita menggunakan join saja, ya, join departemen, maka ini kan 20 ya, kalau kita menggunakan join, ini yang ditampilkan hanya yang, nah ini 19 ya, grant-nya nggak ditampilkan. Ya, paham ya sampai sini? Maka kalau kita gunakan left outer join, itu berarti yang grant ikut tampil meskipun nggak ada pasangannya di sebelah departemen ID. Bagaimana kalau kita menggunakan right outer join? Langsung aja right outer join. Artinya apa? Oke, kita run. Nah, ini departemen 190 ini di sebelah employee nggak ada karyawannya. Berarti departemen contracting ini nggak punya karyawan. Tapi tetap ditampilkan, menghasilkan nilai 0 di sebelah kiri. Ini berarti fungsinya dari right outer join. Jadi kita tampilkan semuanya yang dari sebelah kanan. Ini departemen yang nggak memiliki karyawan. Kalau tadi karyawan yang nggak punya departemen. Ya. Nah, ini right outer join. Bagaimana kalau kita menggunakan full outer join?
Ini kita menggunakan full outer join. Hasilnya, baik yang kiri maupun yang kanan yang nggak punya pasangan tetap ditampilkan. Ingat yang grand tadi ya, grand ada di kiri tapi kanannya nggak punya pasangan, dia nggak ada di departemen manapun, tampil. Kemudian contracting, ya, departemen contracting yang sebelah kanan, departemen nggak ada karyawannya juga tampil. Nah, ini disebut dengan full outer join. Ya, jadi menampilkan sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, apa bedanya dengan cross join? Ya, yang di awal tadi kan kita sebut dengan cross join. Ya, ini beda karena kalau cross join itu hanya ini produk Cartesian ya, outputnya. Jadi dia nggak peduli mau ada kesamaan maupun enggak, dia akan dipasangkan semua sisi kiri tepat dengan seluruh record di sebelah kanan dan sebelah kanan seluruh record di sebelah kiri. Perkalian atau Cartesian. Perkalian antara jumlah row di sebelah kiri dan di jumlah row di sebelah kanan. Bisa mengandung ada, bisa mengandung nggak ada. Ya, tentu nggak sama dengan full outer join. Meskipun outer join tadi ada yang sama dan ada yang enggak gitu ya. Dan yang sama ditampilkan, yang enggak juga ditampilkan, dua-duanya ditampilkan, tetapi beda dengan cross join. Kalau full outer join ini hanya pasangannya. Yang ada pasangannya dan yang enggak ada pasangannya semuanya tampil semua. Hasilnya nggak sebanyak cross join karena cross join itu perkalian. Kalau ini yang sama atau on yang ada kesamaannya, baik yang punya pasangan maupun yang enggak pasangan. Tentu beda dengan cross join. Oke. Ini untuk join tadi ya, left, right, dan full join. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di berikutnya di 6.4 kita akan self join dan query hierarchy. Nah, kalau kita ingat di database design, itu ada tabel yang self join, ya, yang join ke dirinya sendiri, seperti tabel employee. Tabel employee, perhatikan di sini ya. Nah, kalau di relasi menggunakan barter itu eh, apa namanya? Lambangnya seperti ini atau pick skill. Jadi ini adalah tabel employee yang berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh kasusnya apa sih? Nah, tadi nanti kita lihat ada tadi ya manajer, karyawan ada manajer. Itu bisa dideskripsikan di dalam sebuah tabel employee, hanya dari satu tabel employee saja. Oke, misalnya ini, kita contohkan di sini. Eh, Contoh self relation itu seperti apa sih? Gitu ya. Oke, saya coba paste di sini. Nah, ini perhatikan, ini adalah tabel employee, tapi join dengan tabel employee juga. Nah, ini berarti dia berelasi dengan dirinya sendiri. Yang pertama, yang employee sebelah kiri, kita sebut aliasnya worker atau pekerja atau karyawan gitu ya. Karyawan yang statusnya sebagai worker, pekerja. Yang sebelah kanan, karyawan yang statusnya sebagai manager. Lalu relasinya apa? Relasinya worker, yaitu sama-sama employee ya. Worker yang manager ID-nya sama dengan employee juga sebenarnya, manager yang employee ID-nya nama employee ID. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jadi si Kotar ini adalah anak buahnya King. Biar nggak bingung, ini karena kita menggunakan concatenation ya. Jadi worker, last name, ini nggak usah, ini aja deh. Worker, last name, kemudian manager, ini kayak gini kan. Jadi eh first name juga, worker, worker titik first name,
Worker first name, worker last name, manager last name. Nah, ini berarti karyawan yang memiliki manajer lah. Misalnya ini, Nina Kocar. Kalau mau kita pakai konkat berarti gini ya. Eh, Nah, worker first name, worker last name, manager ID biar bingung. Ini worker, worker. Nah, Nina Kocar ini manajernya siapa? King. Oh, ini manajemennya. Saya akan bikin inilah manajer. Nah, workernya Nina Kocar, manajernya King. Ya. Terus ini Jennifer Wallen, manajernya Kocar. Alexander Hunold, manajernya Dehan. Nah, ini dari tabel mana? Ini dari satu tabel yaitu employee. Tapi kita bisa tahu worker dan manajernya. Kalau kita lihat strukturnya, ini kan di sini ya ada misalnya select first name. Kita dilihat struktur aslinya, first name, last name, kemudian manager ID, kemudian employee ID, employee ID. Ini ya, from employee. Perhatikan ya. Nah, kalau di sini kelihatan employee ID, first name, last name, manager ID. Nah, si King ini ternyata dia adalah pimpinan paling tinggi karena dia nggak punya manajer, ya. Dia ada di top apa namanya struktur. Dia nggak punya manajer, artinya dia paling atas. Nggak ada yang di atasnya gitu ya. Makanya tadi kalau kita menggunakan full author, left author, tadi ketahuan bahwa King ini nggak punya departemen karena dia mungkin presiden direktur kan nggak bekerja untuk departemen tertentu gitu ya. Maka dia nggak punya pimpinan, nggak punya atasan. Nah sementara misalnya ini Nina Nina ini punya atasan yaitu 100. Nah ini atasannya si ini ya. Manager ID ini adalah employee ID. Nah, jadi menerangkan bahwa ini manajernya employee ID-nya berapa sih? Ya ini. Kita kembalikan ke relasi dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau dari sini Anda bisa melihat ya, bisa paham bahwa ini disebut dengan self relation. Nggak perlu membuat dua tabel. Satu tabel berrelasi ke dirinya sendiri. Bahkan dari sini kita bisa melihat strukturnya nanti ya. Struktur apa namanya hierarki karyawan hanya dari satu tabel. Nah, ini pentingnya konsep desain ya. Oke, ini contoh untuk self relation. Nah, ini sudah ya. Karyawan, manajer, saya skip. Nah, ini termasuk self join tadi ya. Nah, query ini kita juga bisa gunakan untuk membuat tabel hierarki seperti ini. Termasuk mungkin kalau Anda membuat kode untuk cabang. Cabang ini adalah sub dari cabang mana apa namanya? Seperti cabang, kemudian ranting dan sebagainya itu kita bisa gunakan model hierarki ya. Oke, ini saya langsung ke sini. Misalnya tadi ini ya. Nah, struktur organisasi dari tabel satu tadi, tabel employee, kita sebenarnya bisa melihat strukturnya seperti ini. King adalah manajer paling tinggi, ya. Kemudian manajer di bawahnya ada 3, di bawahnya Dehan ada ini, di bawahnya lagi ini. Nah, ini secara hierarki kita bisa ketemu, bisa kita ambil seperti ini contohnya. Eh,
Nah, misalnya ini query hierarki ya. Oke, kita lihat maksudnya apa. Nah, kita ngambil dari tabel employee, eh, dimulai dari employee ID sama dengan 100, connect by prior employee ID sama dengan manager ID. Nah, ini connected sebenarnya, ya. Connected eh, menggunakan apa? Employee ID dan manager ID. Employee ID dan manager ID. Nanti ketemu job ID-nya apa, ya. Ya, jadi apa namanya? Akan bisa kita buat model hierarki seperti yang ada di dalam contoh, ya. Ya, tadi mungkin saya lupa menyebutkan bahwa start with, kemudian connect by prior, ini adalah eh, kata kunci ya, atau sintak ya, dari query hierarki. Jadi ada start with, kemudian connect by prior, dan levelnya. Start with itu maksudnya, jadi baris mana yang mau kita jadikan dia root, ya, untuk paling tinggi. Ya, ini di pengkodean job ID-nya. Kemudian penyusunnya itu connect by priority, ya, connect by prior. Kemudian menjelaskan bagaimana join antar baris yang mengikutinya dan level itu untuk menunjukkan seberapa banyak cabang yang ada di dalam pohon tersebut seperti ini ya. Employee ID, last name, job ID, manager ID from employee, start with, ya, start with apa? Employee ID yang 100. Nah, kita ini tentu dari sistem desainnya ya, bahwa 100 itu top management. Misalnya presiden, direkturnya, itu punya kode 100. Nah, kita harus sebutkan di sini, start with, ya, dimulai dari employee ID yang 100. Ya. Kemudian connect by prior, employee ID sama dengan manager ID. Ini ya. Kemudian connected manager ID-nya siapa? Nah, kemudian si ini dia akan dicari manager ID-nya siapa, gitu ya. Kemudian akan muncul seperti yang ada di dalam tabel ini. Job ID ini tetap punyanya employee juga. Kita kembali ke sini ke slide-nya. Nah, dari di sini. Nah, ada contoh lain dari query hierarki, misalnya seperti ini ya. Ini ada sintak lagi prior, kemudian from, start with, dimulai dari siapa, kemudian connect by prior, berhubung atau terhubung dengan sebelumnya menggunakan apa? Menggunakan employee ID sama dengan manager ID. Nah, misalnya gini. Ini kita coba. Oke, heran ya, heran. Biar satu baris. Sebenarnya nggak harus satu baris bisa ya. Jadi di Oracle pokoknya diakhiri dengan tanda titik koma. Sebelum ada titik koma berarti dianggap belum berakhir query-nya. Ini maksudnya King melaporkan ke kosong ya, nggak ada karena King paling atasan. Kemudian Kochar ini melapor ke King. Wallen melapor ke Kochar. Jadi ini anak buahnya, anak buahnya, anak buahnya gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan misalnya kalimat seperti ini. Kalau ini misalnya, oke, ini kita last name, eh bisa ya ini. Last name, report to sebelumnya, eh, diambil last name,
misalnya gini. Pun work top down, bekerja, ini apa namanya, kocar, atasannya siapa? Nah ini boleh atasannya. Nah misalnya di sini berarti atasannya adalah, nah, nah seperti ini ya. Namanya kita bisa, hmm, misalnya kita mau melihat tampilan yang berbeda. Di atasannya nama King, atasannya nggak ada. Kocar atasannya King, Wallen atasannya Kocar, Hikin atasannya Kocar. Kok bisa? Kalau mau jelas berarti kita employee ID, employee ID, koma last name, prior, last name. Nah, ini oke, right. Nah, ini 100 namanya King. Kocar ini atasannya King, gitu ya. Nah, itu apa namanya untuk melihat hierarkinya. Mungkin Anda mau nampilkan employee ID-nya, berarti tambahkan di sini prior juga ya, kata kunci prior, employee ID as ID as ID atasannya. Nah, namanya serahlah. Ini nanti bisa kita gabung-gabung ya. Nama atasannya, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menampilkan kode sebelumnya menggunakan hierarki, kita sebutkan prior ya. Jadi sebelum yang record sekarang. Kalau ini kan record sekarang, last name eh, record sekarang, employee ID ini sebut aja kode ya. Misalnya seperti itu. Nama atasannya. Waduh, mana nih? Oh, employee ID. Last name, nama, prior, employee ID, as ID atasannya. Benar ya? As nama, employee ID, as ID atasannya, prior, last name, as, nama atasan. Harusnya benar. Nah, nah, gini ya. Jadi employee ID 100. ID atasannya kosong. 101 kocar, ID atasannya 100. Nama atasannya King. Nah, ini kalau dari sini sudah apa namanya lebih jelas ya. Employee 102, ID atasannya 100. Berarti ini di bawahnya King langsung. Nah, itu untuk melihat hierarki. Sekarang kita kembali ke sini. Ada bentuk lain. Nah, misalnya ini kita mau buat level sama ya, tinggal lihat levelnya 1, 2, ini juga hasilnya akan sama. Kita lihat seperti ini, hasilnya juga akan sama. Nah, misalnya ini levelnya 1, ya, berarti ini direkturnya. Terus di bawahnya 1, 2, di bawahnya 1 ya, ini levelnya aja. 2, ini bukan nomor urut. Jadi level. Kita tampilkan sintak level. Itu juga boleh. Tapi intinya ada 3 sintak tadi ya. Level, prior, start with, gitu ya. Connect by prior. Ya, level itu untuk melihat level hierarkinya. Prior itu untuk mengambil atasannya, kode sebelumnya yang atasannya. Kemudian start with itu kita mau melihat start with siapa. Nggak harus dari King ya, nggak harus dari 100. Mungkin start with 200 boleh. Ya, start with, nama fieldnya apa, value-nya apa, misalnya ini ya, start with, ini kan last name. Value-nya ID. Misalnya ini start with 200, boleh aja.
Ya, nanti akan diambil yang 200 ke bawah. Yang dari sini misalnya Dehan dan seterusnya ini misalnya kita run start with 200 berarti kingnya nggak masuk ya. Nah, 200 dan bawahannya. Nah, itu berarti ini misalnya manager ID-nya 101. Kalau kita ambil lagi misalnya start with 101. Nah, ini berarti dari 101 ke bawahnya. Jadi nggak selalu harus dari king-nya yang 100 tadi. Ya, 101 ini punya bawahan berapa, punya bawahan berapa. Itu kita bisa gunakan untuk hierarkinya. Kita lanjut dulu aja ke. Nah, ini misalnya kalau kita bisa mau mau membuat leveling ya. Leveling seperti ini. Ini biasanya untuk akuntansi itu penting untuk melihat apa namanya? Pohonnya, hierarkinya lebih real. Kita gunakan algoritma sederhana aja. Misalnya. Nah, biasanya untuk laporan menjorok. Ya, level dikali ini gunakan tanda underscore gitu ya. Ini hanya menggabungkan fungsi-fungsi yang sudah ada length ya, panjangnya last name berapa sih? Nah, gini. Jadi makin menjorok makin menjorok ya. Ini sebelah kanan. Nah, ini berarti satu level kalau seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk variasi tampilannya saja. Oke, kita lanjut. Ini juga sama ya. Tapi intinya tadi sudah paham ya, jadi ada level, ada start with, ada prior, prior untuk mengambil record sebelumnya, gitu ya, connect by prior gitu ya, itu dihubungkan menggunakan PA. Jadi akan tampil seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita nggak mau menampilkan yang lain, berarti ini ya, kita tambahkan eh, kata kunci yang tidak sama dengan, misalnya where. Kita tambahkan kata kunci ini employee, public voucher, connect by prior, ya. Yang huruf besar ini adalah sintak-sintaknya ya. Nah, where last name tidak sama dengan Higgins, ya. Kemudian start with pertamanya siapa, connect by prior ini berarti diputus nih. Last name Higgins ke bawah nggak ditampilkan. Jadi sini ya. Kalau ini tadi kan Higginsnya ada nih. Nah, berarti ini yang Higin, yang nggak sama dengan Higin, nggak ditampilkan. Nah, biasanya ini. Gates, Wallen, Kocar. Nanti ini tapi akan jadi masalah ya ketika last name-nya Higin, kita lihat ya di sini Wallen di bawahnya Gates. Wallen, Gates. Kita lihat kalau masih menggunakan. Nah, tadi misalnya ini tidak sama dengan Higgins. Gates-nya kita potong, Gates-nya naik di bawahnya Wallen. Gitu ya. Kalau kita mau lihat ini, last name-nya tidak sama dengan Higin, berarti Higin-nya ini kan kita mau hilangkan. Ya, Gates-nya tetap tampil, tapi menjadi bawahannya Wallen. Kita apa? Nah, ini Gates-nya menjadi bawahannya Wallen. Ya, Higin-nya mau kita hapus. Oke. Nah, itu untuk hierarki ya. Jadi eh, dari satu tabel bisa kita gunakan untuk keperluan tadi self recursive tadi ya. Baik, saya kira untuk topik ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya.